Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Telah sampai pada makna al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Makna beriman kepada Allah dan juga kepada para malaikat Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga rasul-rasul Allah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala bihi wa bi ulumi fidaraini amin ila anqal wa'lam. Ketahuilah anal imana sesungguhnya beriman billahi kepada Allah. I'tiqadu itu meyakini di dalam hati sesungguhnya Allah wahidun itu satu, la nadhira tidak ada yang menyamai, tidak ada yang membandingi lahu bagi Allah. Fi dzatihi di dalam dzatnya wa sifati dan juga sifat-sifatnya. Perlu diketahui bahwa beriman kepada Allah adalah mengakui, meyakini di dalam hati bahwa Allah adalah satu. Tidak ada yang mampu membandingi, tidak ada yang mampu menyamai bagi Allah. Bidati di dalam zatnya dan juga sifat-sifatnya. Siapapun, sampai kapanpun tidak ada yang mampu membandingi, menyamai Allah di dalam zatnya dan juga sifat-sifatnya. Selanjutnya, wala syarika dan tidak ada sekutu lahu bagi Allah fil uluhiyati di dalam ketuhanan. Waya yang dimaksud uluhiyah istihqaqul ibadati yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya. Terus tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan. Artinya hanya Allah lah satu-satunya yang wajib disembah bagi manusia semua. Wa annahu dan sesungguhnya Allah qadimun itu zat yang terdahulu. La ibtida'a liwujudi, tidak ada permulaan di dalam wujudnya Allah. Allah adalah qadim, maha terdahulu, yang mana wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah ada tanpa permulaan. Wabakin dan kekal abadilah intiha, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, li abadiyati di dalam keabadian Allah. Artinya Allah kekal abadi, tidak akan ada akhirnya, tidak akan rusak, akan selalu tetap kekal abadi selama-lamanya. Itu adalah Allah, beriman kepada Allah. Selanjutnya, wabil malaikati, makna beriman kepada malaikat. I'tiqadu itu mengakui, meyakini di dalam hati, anam sesungguhnya para malaikat mukramuna itu dimuliakan. Layak sunallah tidak akan membangkang, selalu taat perintah Allah. Ma amarahum, sesuatu amara yang perintah Allahum para malaikat. Wa yaf'aluna dan melaksanakan atau melakukan malaikat mayuk maruna, apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Jadi beriman kepada malaikat adalah kita meyakini di dalam hati bahwa para malaikat itu adalah benar adanya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Para malaikat tidak akan pernah membangkang, selalu menurut apa yang menjadi perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilaksanakan. Dan malaikat melaksanakan
apa yang diperintahkan. Shadiquna, jujur, selalu amanah. Fima, di dalam barang, baru yang menghabarkan malaikat dengan ma. Terus malaikat di dalam melaksanakan perintah Allah, dia selalu amanah, selalu jujur di dalam dia mengabarkan apa yang menjadi perintah Allah. Contohnya menyampaikan wahyu kepada para nabi, selalu jujur, selalu apa adanya, apa yang menjadi perintah Allah. Itulah para malaikat. Kita harus meyakini, kita harus percaya semua itu. Wabil kutubi, dan selanjutnya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. I'tiqadu, itu meyakini di dalam hati, anna, sesungguhnya kutub, kalamullah, itu adalah kalam Allah al-azali, yang azali, yang ada tanpa permulaan dan akhir. Itu adalah azali. Kalamullah. Al-qaimu, yang berdiri bidati, di dalam zatnya Allah. Apa yang menjadi kalam Allah berdiri di dalam zatnya. Bidati, di dalam zatnya Allah. Al-munazzah, yang dibersihkan. Anil hurufi, dari huruf-huruf. Wasauti, dan suara. Jadi kalamullah itu azali, ada tanpa permulaan, yang berdiri di dalam zatnya Allah. Yang dibersihkan artinya tidak sama dengan makhluk. Yang dibersihkan dari huruf dan juga suara. Wa anna kullama, dan sesungguhnya setiap sesuatu, tandamanatsu, apa yang terkandung di dalam kalamullah, hakun, itu pasti benar. Dan apa yang terkandung di dalam kalamullah itu pasti benar. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala anzala, itu menurunkan kutub ala ba'di rusulihi, atas sebagian para rasul, bi alfadhin, dengan huruf, dengan lafal-lafal hadisatin yang baru, fi al-wahin, di dalam mushaf. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para rasul, seperti Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, terus Nabi Isa kitab Injil, Nabi Musa, dan juga Nabi yang lainnya. Diturunkan kitab-kitab Allah kepada para rasul itu bi alfadin hadisatin, dengan lafal-lafal yang baru di dalam mushaf au ala lisani malaki, atau dengan lisan para malaikat, apa yang disampaikan oleh para malaikat Allah. Itu adalah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus yakin, percaya adanya kitab Allah. Wabi rusuli, dan beriman kepada para rasul, utusan-utusan Allah. I'tiqadu, itu meyakini, mengakui, Allah, sesungguhnya Allah arsala, itu mengutus para rasul ilal khalqi, kepada makhluk, wa nazzahahum, dan Allah membersihkan para rasul angkul liwaswimatin, dari setiap kekejian, wa naqsin, dan kekurangan. Selanjutnya kita beriman kepada para rasul. Kita harus meyakini, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, mengutus para rasul kepada para makhluk.
Kita harus percaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan, Allah menjaga dari para rasul itu dari sifat-sifat jelek, sifat-sifat keji, dan sifat-sifat kekurangan. Karena mereka adalah rasul, orang-orang pilihan Allah. Fahum maksumuna, dan fahum para rasul maksumuna itu dijaga. Maksum minas saghairi, dari dosa-dosa kecil, wal kabairi, dan dosa-dosa besar. Jadi para rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Qablan nubuwati, sebelum menjadi nabi, wa ba'da, dan setelah menjadi nabi. Itu adalah para rasul. Maksum, dijaga Allah dari sifat-sifat yang jelek, yang tercela, dan sifat-sifat kekurangan. Mereka dijaga dari Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa, maupun baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Itu adalah para rasul, utusan-utusan Allah. Wabil yaumil akhiri, selanjutnya beriman kepada hari akhir. Kita harus percaya adanya hari akhir. Wawa utawi yaumil akhir minal mauti, itu kehidupan setelah mati, ila akhiri mayaka'u, sampai akhirnya apa yang terjadi setelah kematian. Jadi kehidupan setelah kematian itu ada. Maksudnya yaitu i'tiqad wujudi, meyakini adanya hari setelah kematian. Wama dan apa istamala yang meliputi alaihi di dalam setelah kematian, dan apa yang ada setelah kematian. Contohnya seperti apa? Min su'alil malakaini, yaitu dari pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, dua malaikat penanya di alam kubur, yaitu malaikat Mungkar Nakir. Jadi setelah orang meninggal ada kehidupan setelah kematian. Nah, kita harus percaya bahwa nanti setelah kematian itu ditanyai dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar Nakir. Wa na'imil qabri, dan juga harus percaya nikmat-nikmat kubur bagi orang-orang yang di dalam hidupnya menjalankan atau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Nanti di alam kubur mendapat nikmat-nikmat kubur. Wa adabi, dan adab kubur. Sebaliknya di dalam kubur itu ada yang namanya siksa kubur. Harus percaya. Ini adalah bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, disiksa di alam kubur. Wa ba'si, dan juga percaya adanya hari kebangkitan. Jadi setelah nanti hari kiamat, nanti manusia dibangkitkan semua di alam kubur, dari alam kubur. Wal jazai, dan hari pembalasan. Wal hisabi, dan hisab, hari perhitungan. Wal mizani, dan juga mizan, timbangan. Ditimbang amal yang baik, amal yang buruk, yang banyak yang mana. Itu mizan. Nanti besok setelah hari kiamat. Wasirati, dan adanya sirat, jembatan sirat. Wal jannati, dan percaya adanya surga, wan nari, dan juga neraka. Kita harus percaya. Wabil qadari, dan beriman kepada ketetapan Allah. I'tiqadu itu mengakui annama, sesungguhnya apa, qadara yang telah menetapkan, hu engma Allah Gusti Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala fil azali, di dalam azali, jauh sebelum Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia. Jadi kita harus percaya dengan adanya ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan di dalam zaman azali, sebelum Allah menciptakan kita semua. La Buddha harus min wuku'i terjadinya ketetapan Allah. Wama dan apa lam yuqaddirhu, yang tidak ditetapkan oleh Allah. Apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak ditetapkan Allah la yastahilu wuku'u, mustahil tidak akan terjadi. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, mahlur Allah, qadara itu mentakdir atau menetapkan al-khaira, kebaikan, wasyara, dan kejelekan, qabla khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan kita semua. Jadi ketetapan Allah itu adalah adanya sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua di zaman azali. Apa yang ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ditetapkan Allah juga tidak akan terjadi. Dan Allah menetapkan kebaikan dan juga keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk alam semesta ini. Wa anna jami'al kainati, dan sesungguhnya semua yang ada, biqadaihi, itu dengan qada Allah, wa qadari, dan qadar Allah. Dan semua apa yang terjadi di dunia ini adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya min fadhailit tahlil, setengah dari keutamaan tahlil kalimah la ilaha illallah. Keutamaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wa akhraja, dan mengeluarkan atau meriwayatkan Ahmadu, Imam Ahmad, wal Hakimu, dan juga Imam Hakim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi berkata, jadidu, perbarulilah imanakum, iman kalian semua. Kila, dikatakan atau para sahabat bertanya, wa kaifa, dan bagaimana, dengan cara apa ya Rasul, nujat itu kami memperbarui imanana, iman kami ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qala, menjawab Rasul, aksiru, perbanyaklah kalian semua, min qauli la ilaha illallah, dari mengucap kalimah la ilaha illallah. Fadilah, keutamaan membaca kalimah tahlil. Kanjeng Nabi bersabda bahwa kita atau para sahabat dan juga termasuk kita semua diperintahkan oleh Rasulullah, jadidu imanakum, perbarulah iman kalian semua. Terus para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana kami bisa memperbarui iman kami? Wahai Rasul, Kanjeng Nabi menjawab, perbanyaklah kalian mengucap kalimah la ilaha illallah. Dengan kita mengucap kalimah la ilaha illallah, iman kita semakin kuat, semakin mantap. Ini adalah anjuran Rasulullah untuk kita selalu berzikir kalimah la ilaha illallah, baik setelah sholat ataupun setelah zikir atau apa, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wasyaikhani, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim,
an Itban bin Malikin, saking Itban bin Malik. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad harama, itu telah mengharamkan, ala nari, masuk neraka, man kola, barang siapa, kola mengucapkan la ilaha illallah, mengucap kalimah la ilaha illallah, yabtagi, mencari, bidzalika, dengan ucapan la ilaha illallah, wajallahi, ridha Allah. Jadi hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dari sahabat Itban bin Malik, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah karena betul-betul ikhlas, betul-betul untuk mencari ridha Allah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, betul-betul meyakini di dalam hati, dan juga melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ibnu Asakir, dan diriwayatkan dari Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadasa, telah menceritakan nih kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril, qala, berkata malaikat Jibril, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, hisni, adalah bentengku, penjagaanku, faman, maka barang siapa, dakhala, masuk di dalam bentengku, artinya dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, aminah, akan aman atau diselamatkan, min adzabi, dari siksaku. Allah yang berkata. Wa Tabrani, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.